Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya mau membagikan pengalaman mengenai kehumasan. Ilmu kehumasan itu sangat luas. Nah, sebagian besar dari kita pada mulanya masuk ke dunia kehumasan ini kebanyakan mayoritas itu adalah nggak sengaja, secara kebetulan. Jadi saya pernah wawancara beberapa senior humas. Saya tanya gimana awal mulanya bisa masuk ke kehumasan seismik. Ya karena nggak ada orang, sedangkan di lapangan butuh. Nah, kebutuhan di lapangan ini memaksa orang untuk bisa menjadi humas. Sehingga ada orang-orang yang misalkan dia adalah seorang engineer, dari geodetik, dari seismo, dari recording, dari bidang-bidang non humas, terpaksa karena bisa bicara, karena dianggap paling dapat berkomunikasi, paling mampu berkomunikasi, dialah yang dipilih untuk menjadi humas. Saya sendiri di kehumasan itu sudah dari tahun 2007. Tahun 2008 kemudian saya bergabung dengan Enlusa dan sampai tahun 2017. Selanjutnya saya freelance. Sebelum itu saya jadi wartawan. Oke, kita balik ke judul topik malam ini. Manajemen Public Relation seri pertama. Jadi nanti mungkin ada seri kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan silakan kalau ada teman-teman yang ingin mengisi, kita isi bisa di grup Facebook Humas Seismik, Survei Seismik. Jadi ini hanya nama aja, nama komunitas, tapi sebetulnya anggotanya itu terbuka. Siapa saja yang berminat pada bidang kehumasan silakan bergabung. Oke, untuk topik malam ini kita akan bahas mengenai 4 langkah manajemen kehumasan. Nah, mengapa 4 langkah? Terus terang, 4 langkah ini ada di mana-mana. Dan saya sendiri setelah saya lihat dari segi teoretiknya, ternyata ini buku yang paling ini ensiklopedinya humas-humas, akademisi maupun apa nih buku ini nih. Kebaca nggak? Effective Public Relation, karya Scott M. Catlett, Allen Center, Glenn M. Brown. Nah, di dalam pembahasan mengenai manajemen kehumasan di sini dibahas proses kehumasan itu terjadi melalui tahapan-tahapan. Public relation itu adalah fungsi manajemen. PR itu definisinya adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Nah, ini yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi adalah PR. Humas itu adalah bagian daripada fungsi manajemen. Nah, pada edisi yang kemarin saya pernah bicara ya bahwa tugas seorang humas itu sebetulnya adalah memberikan advice, memberikan nasihat kepada atasannya, kepada orang yang membayar dia, pada orang yang mempekerjakan dia. Nah, banyak sekali orang-orang humas yang sebetulnya nggak mengerti apa sebenarnya hakikat pekerjaan dia, hanya sekedar bicarakah? Nah, tapi sebetulnya hakikat dia itu adalah penasehat manajemen untuk memberikan masukan-masukan berdasarkan fakta dan data, berdasarkan informasi, berdasarkan apa yang sedang terjadi. Nah, makanya dalam proses 4 langkah manajemen PR ini, yang pertama adalah 1. Menganalisis situasi. Seorang humas harus bisa menganalisis situasi untuk apa? Untuk mendefinisikan apa yang menjadi problem dari organisasi atau perusahaan yang sedang dia PR-kan. Nah, di sini mungkin kalau kita pernah sering lah, kalau untuk orang-orang dari kehumasan seismik sebelum masuk ke suatu daerah itu biasanya melakukan suatu riset awal berdasarkan misalkan wawancara, berdasarkan misalkan mencari info dari Google. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mendefinisikan program
apa itu problem dari PR. Oke, tadi kita udah bahas yang pertama 4 langkah PR itu adalah definisikan program PR, lakukan analisis. Nah, yang kedua itu perencanaan program PR. Setelah kita mendefinisikan apa yang sebetulnya akan kita hadapi dalam proyek misalkan seismik di Pantura Indramayu, nah selanjutnya adalah kita membuat perencanaan program. Di sini adalah yang kita butuhkan membuat strategi. Nah, strategi itu berbeda dengan taktik. Jadi kalau strategi, kalau kita main bola, strategi itu adalah untuk kita bagaimana mencapai tujuan dalam 2 kali 45 menit. Strategi juga kita bermain bertahan atau kita bermain menyerang, itu strategi. Nah, taktik, kalau taktik itu adalah dari menit ke menit apa yang harus dilakukan oleh kiper, apa yang harus dilakukan oleh pemain bertahan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan perencanaan program PR. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikomunikasikan, dan apa yang akan kita capai itu harus betul-betul direncanakan. Nah, nanti pada ini saya bahas secara umumnya dulu ya, proses PR 4 langkah. Nah, yang ketiga, setelah kita membuat perencanaan program PR, di situ kita buat strategi, adalah action. Rencana action. Action, implementasi. Bagaimana kita melakukannya dan kapan kita akan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, itu perlu action. Dan yang keempat adalah evaluasi program PR. Jadi semua harus ada evaluasi. Nah, ini saya rasa proses public relation 4 langkah ini sama juga dengan proses-proses manajemen yang lainnya, ya. Dimana yang pertama kita merumuskan masalah, yang kedua kemudian kita membuat suatu perencanaan program, kita buat strategi, lalu kita action, kita evaluasi. Nah, siklus ini berputar terus sampai akhirnya mencapai satu tujuan. Bagaimana kita mendefinisikan problem PR? Caranya adalah kita kumpulkan info sebanyak-banyaknya dari lapangan. Jadi informasi yang kita butuhkan itu bukan informasi yang sifatnya hanya dari misalkan sosial media atau hanya dari media massa, tapi kita betul-betul turun ke lapangan, kita bicara dengan orang-orang yang ada di lingkungan atau wilayah area operasi di mana kita akan di mana organisasi atau perusahaan akan melakukan kegiatannya. Nah, dalam hal ini kalau di dalam kegiatan seismik kita biasa melakukan yang namanya scouting. Scouting itu dilakukan kira-kira sekitar 1 tahun atau mungkin beberapa bulan sebelum proyek itu dilaksanakan. Nah, di dalam scouting ini nantinya humas akan bekerjasama dengan departemen yang lain, misalkan kayak topografi, kemudian dengan pimpinan proyek dan sebagainya, untuk memetakan potensi-potensi masalah yang kemungkinan bakal ditemui. Kenapa perlu dipetakan? Karena itu nanti menyangkut soal biaya, dan itu akan menyangkut soal tujuan daripada organisasi, sehingga scouting yang benar itu akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu proyek. Kalau scouting asal-asalan, misalkan kita hanya mengumpulkan berdasarkan misalkan dari Google aja untuk memetakan permasalahan suatu wilayah, itu kemungkinan hasilnya nggak akan akurat. Beda dengan kita turun ke lapangan, kita scouting, kita melakukan wawancara. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh seorang PR. Ini yang harus dilakukan seorang PR untuk nantinya dia menjadi sebuah informasi
yang matang untuk disampaikan kepada atasan atau pimpinannya. Nah, jadi begitu. Oke, silakan kalau yang mau komen tulis aja ya. Kita belum bisa. Kalau yang mau memberikan komentar diketik aja di situ. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah setelah kita mendapat informasi, apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai informasi tersebut. Nah, di sini misalkan kita lakukan kegiatan yang mungkin ini menjadi fungsi intelijen ya dari suatu perusahaan. Biasanya kita menggunakan pihak ketiga atau pihak-pihak yang memiliki skill atau kemampuan untuk menggali lebih dalam mengenai informasi tersebut. Nah, disinilah yang namanya deteksi dini dilakukan. Nah, mungkin beberapa teman di sini pernah melakukannya secara. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang sedang terjadi? Itu pertanyaan besarnya dalam kita mendefinisikan suatu problem PR. Dengan melakukan scouting, wawancara, kita googling, kemudian kita melakukan deteksi dini bersama, misalkan ada tim intelijen dan sebagainya. Nah, setelah itu kita membuat satu rumusan, dan di dalam rumusan ini kita dilengkapi dengan struktur informasi 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu di situ what, apa yang sedang terjadi, who, siapa aktor-aktornya, where, di mana tepatnya, when, why, dan how. Nah, inilah yang biasa kami lakukan dalam kegiatan seismik. Misalkan di dalam satu kegiatan seismik ada 30 atau 40 desa. Setiap desa itu kita rumuskan bahwa desa A adalah problemnya sedang menghadapi masa panen, dan ini akan menjadi potensi masalah bagi kegiatan seismik di area SP sekian sampai sekian dan seterusnya. Dan itu benar-benar kita rumuskan secara detail dan A1. Nah, ini yang A1 ini yang perlu nih. Jadi jangan kita membuat informasi yang berdasarkan opini pribadi kita. Informasi yang kita sampaikan ke manajemen adalah berdasarkan temuan di lapangan, berdasarkan informasi yang kita serap, yang kita dengar, yang kita simpulkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang kita akan dengan masyarakat atau dengan publik. Jadi kita tidak bisa membuat suatu kesimpulan pribadi tanpa kita melakukan suatu riset atau melakukan wawancara. Nah, dalam riset ini kita biasa melakukan survei itu, misalkan kita beberapa orang, kita masuk ke perkampungan, kita menyapa, kita bertanya, kita makan, ngopi di situ. Nah, itu di situ sebanyak-banyaknya seorang humas itu harus bisa mendengarkan. Bukan kita membicarakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, tapi kita mendengarkan apa yang sedang apa yang terjadi di lokasi itu. Dan disitulah yang paling susah bagi humas adalah bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa seismik itu penting untuk negara. Nah, iya, itu adalah tujuan komunikasi kita. Kita membangun opini, kita merancang suatu pesan komunikasi atau campaign untuk membangun opini publik, opini kepada masyarakat bahwa seismik ini adalah program negara, seismik ini penting. Nah, disitulah tujuan akhirnya kan. Nah, untuk sampai ke situ kita harus tahu dulu masyarakat yang akan kita hadapi seperti apa. Nah, sebetulnya kalau kita bahas lebih rinci lagi mendefinisikan program PR itu untuk kalau untuk perusahaan bisnis yang lebih besar, yang skalanya jauh lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa seismik, itu luar biasa, harus melakukan riset dan sebagainya. Karena sekarang ini kita tidak bisa melakukan sesuatu berdasarkan hanya intuisi saja. Kita nggak bisa berdasarkan feeling untuk mengatakan, misalkan masyarakat Pantura itu begini berdasarkan feeling kita. Kita harus melakukan riset. Riset inilah yang menjadi mahal dan butuh waktu yang besar. Tapi kalau itu dilakukan, insya Allah
program-program atau implementasi dari program yang kita jalankan itu akan berhasil. Ya mungkin teman-teman yang sudah saya bagikan itu materi pembicaraan hari ini, ada di beranda Facebook itu. Situ kita buat slide-slide-nya. Oke. Selanjutnya kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita temukan, apa yang kita kumpulkan dari lapangan. Presentasikan kepada manajemen untuk meyakinkan bahwa kita akan melakukan langkah-langkah yang berdasarkan temuan-temuan tersebut. Jadi langkah mitigasi yang tepat itu harus diyakinkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah setelah tahap mendefinisikan, merumuskan problem PR, yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat rancangan program, perencanaan, planning. Nah, di sini saya kasih contoh planning community relation dalam kegiatan perusahaan-perusahaan jasa migas. Kita biasa melakukan suatu perencanaan yang bersinergi dengan kegiatan perusahaan itu sendiri. Perusahaan jasa migas apa sih yang dia inginkan? Tentunya dia ingin proyeknya berjalan sesuai dengan rencana, tata waktu. Kalau perusahaan jasa itu satu hari saja dia meleset, itu kerugian atau biaya yang dia tanggung itu sangat besar. Contoh misalkan dalam kegiatan seismik di laut, saya pernah hitung dalam satu hari, misalkan satu hari meleset atau delay satu hari, untuk seismik transisi itu bisa sampai 1 miliar dana yang harus dikeluarkan. Bayangkan kalau misalkan terjadi hambatan disebabkan oleh faktor-faktor sosial kemasyarakatan, oleh masalah PR selama misalkan 1 bulan, sudah berapa? 30 miliar akan hilang potensi kerugiannya sebesar itu. Nah, oleh karena itu makanya setiap PR harus bisa membuat rancangan program. Nah, misalkan di sini kita membreakdown dalam suatu tim kehumasan itu kita perlu merekrut tim humas lokal. Nah, program itu akan kita lakukan di kapan? Berapa orang? Berapa biaya gaji, upah yang harus kita keluarkan? Berapa besar akomodasi dan sebagainya? Itu semua dimasukkan di dalam perencanaan. Jadi kita perencanaan itu selalu ada budget. Rencana program, budgetnya berapa? Tujuannya apa? Kebutuhannya, nah itu semua dirinci. Nah, ini hanya satu contoh aja. Misalkan kalau kita mau memulai suatu program seismik, yang pertama kita merencanakan berapa tim humas lokal yang akan kita rekrut. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan pemerintah setempat, kapan akan kita lakukan dan kemana aja, dari tingkat mana, apakah dari level kabupaten, kecamatan, atau desa. Itu semua direncanakan secara detail. Jadi sebelum dilakukan, tidak ada di dalam kehumasan itu yang serba tanpa rencana. Semua harus direncanakan karena ini menyangkut anggaran. Nah, misalkan kita mau melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, ada berapa kecamatan, kapan dilakukan, siapa aja yang harus kita undang, kemudian apakah ada uang transport yang harus kita berikan, itu semua dirinci sehingga jelas semua di apa yang akan kita laksanakan. Nah, ini hanya contoh aja. Jadi dalam membangun program community relation di dalam perusahaan jasa itu, perusahaan jasa migas itu, langkah-langkah yang dilakukan, program-programnya adalah yang pertama rekrutmen sudah pasti, yang kedua koordinasi dengan pemerintah setempat, yang ketiga melakukan sosialisasi, yang keempat membangun jaringan dengan tokoh-tokoh masyarakat, wartawan, LSM, ormas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah inventory lahan. Untuk apa? Untuk nantinya dilakukan pembayaran kompensasi. Karena sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, setiap kegiatan seismik itu harus memberikan kompensasi kepada masyarakat pemilik lahan. Nah, disitulah makanya kita membuat suatu
tim inventory. Nah, program-program ini kita buat tujuannya adalah satu, agar tujuan daripada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi itu dapat tercapai sesuai dengan strategi maksudnya sesuai dengan tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan kita bertujuan untuk melaksanakan proyek ini dalam 16 bulan, yaitu 16 bulan tercapai. Karena kalau sampai meleset jadi 17 bulan, 18 bulan, itu biaya atau kerugiannya akan besar. Jadi begitu kira-kira teman-teman. Selamat bergabung buat yang masih baru bergabung. Mohon maaf kita tidak bisa interaksi, hanya bisa mendengarkan tapi tidak bisa bicara. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan di ketik aja di komentar, saya baca ini muncul semua. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap action. Semua rencana, semua yang kita rancang itu perlu diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, prinsipnya adalah kerjakan apa yang direncanakan dan rencanakan apa yang ingin kita kerjakan. Dan itu dilakukan dari hari ke hari, kita lakukan. Malam kita merencanakan apa yang harus kita lakukan besok. Kemudian kita evaluasi lagi, kita lakukan lagi, terus berjalan. Dan itulah kegiatan yang dilakukan oleh PR atau Public Relation ketika tahap atau proses 4 tahap manajemen itu dilaksanakan. Kita lakukan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, dan itu harus terjadi. Kalau terjadi kendala, kenapa? Harus dicari jawabannya dan apa solusinya. Nah, ini tidak boleh sebuah perencanaan yang sudah direncanakan kemudian tidak dilaksanakan. Itu sangat berbahaya bagi suatu proses manajemen dari public relation. Nah, tentunya di dalam action atau implementasi ini banyak sekali kendala. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang misalkan kita sedang melakukan sosialisasi, ada masyarakat yang melakukan demonstrasi, menolak. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah diperlukan suatu keluasan dalam membuat suatu rancangan program. Kita bisa misalkan memindahkan area. Di desa A kita ditolak, kita pindah ke B dulu. Atau kita lari ke C, nah nanti kita balik lagi ke A. Kalau nggak bisa, ya kita cari cara yang lain. Dan ini dilakukan secara kita harus terbuka ya, open mind, menerima masukan-masukan, menerima saran-saran dari pihak-pihak yang ingin sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Oke, ini baru sebetulnya permulaan, masih banyak yang bisa kita bahas dari yang namanya manajemen public relation. Jadi manajemen public relation itu memiliki suatu lingkup yang sangat luas, dan ini yang kita sampaikan pada malam ini adalah apa yang pernah kita alami, pernah saya alami, pernah kami lakukan di dalam proyek-proyek survei seismik. Tahap keempat, ini setelah kita melakukan kegiatan komunikasi, kita melakukan langkah-langkah kerja dari apa yang sudah kita rencanakan. Yang berikutnya adalah selalu melakukan evaluasi. Evaluasi itu sangat penting di dalam suatu proses manajemen. Kita tidak bisa melakukan atau merencanakan sesuatu hanya melakukan bekerja melakukan ini itu tapi tanpa mengevaluasi. Evaluasi yang pertama-tama itu harus bisa melihat sejauh mana program yang akan kita program yang sudah kita jalankan itu berhasil mempengaruhi opini publik.
Yang susahnya itu membuat masyarakat menyadari atau memahami bahwa seismik ini penting buat negara. Nah, disitulah kita evaluasi. Apakah langkah-langkah kegiatan sosialisasi kita sudah tepat? Apakah koordinasi kita sudah benar? Apakah itu semua dievaluasi? Kita tidak hanya mengevaluasi mengenai apakah sudah dikerjakan atau belum, tapi kita juga perlu mengevaluasi apakah pekerjaan ini berkualitas atau tidak, efektif atau tidak. Nah, maka disitulah kita pada akhirnya ingin bahwa PR itu melakukan komunikasi untuk merubah opini dan untuk merubah perilaku atau tindakan dari publik. Kita baru saja berbagi mengenai 4 tahap proses manajemen di dalam public relation. Tahap yang pertama, kita mendefinisikan problem yang akan kita hadapi, problem PR, problem public relation. Yang kedua, kita membuat perencanaan strategi dari apa yang sudah kita definisikan tadi. Nah, yang ketiga, action. Kita lakukan, kita implementasikan di lapangan. Dan yang keempat, yang sekarang kita bahas adalah kita melakukan evaluasi. Silakan komen di sini kalau ada yang ingin komen, apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Jujur saja untuk masalah kehumasan ini secara teori maupun praktek itu sangat luas cakupannya, karena di sini melibatkan kita bisa berkaitan dengan antropologi budaya, kita bisa humas juga berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan juga masalah legalitas, berkaitan dengan masalah manajemen, ekonomi dan sebagainya. Jadi ilmu kehumasan itu sangat luas, komunikasi itu sangat luas. Nah, ini mungkin itu silakan buat teman-teman yang ingin menyampaikan masukan dan usulan, silakan tulis di sini. Sampai ketemu lagi di siaran tayangan langsung program manajemen kehumasan untuk edisi yang selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.